Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua di sini di podcast kesayangan kita tentunya, ketemu di podcast. Kali ini ya, gua nggak bakal ngoceh sendirian lagi ya kayak podcast gua sebelum-sebelumnya. Tapi seperti konsep yang kemarin yang chapter 5, gua di sini ngajak seseorang bahas quotes dari IG-nya The Journey of Fight Boy. Kali ini masuk ke chapter 6. Langsung aja, di sini gua ngajak seseorang di mana dia juga kreator konten di sebuah Instagram ya. Kontennya itu menurut gue cukup unik ya karena fresh, beda dari yang lain ya. Meskipun mungkin ada yang sama tapi menurut gue ini kontennya, bentuk kontennya tuh fresh banget gitu. Langsung aja dengan Mbak siapa? Hai, saya Gadis Abu di sini dan makasih loh buat Gi yang udah ngasih kesempatan untuk Gadis Abu ini untuk hadir di podcast The Journey of Fight Boy. Oke. Namanya Gadis Abu. Coba kawan-kawan bisa langsung buka Instagram, langsung di pencarian Gadis Abu, lihat karya-karyanya. Pasti kalau yang ini bikin baper gitu loh. Kadang, pokoknya kalau kamu lagi sedih atau ini, bahkan kalau nggak salah ada yang bilang ini dokter cinta ya, sampai gitu loh di komenan itu ya. Oke, selain di IG, mbaknya juga ini punya podcast juga loh di YouTube gitu. Apa mbak nama akunnya kemarin ya? Nama akunnya bukan curhat. Bukan curhat ya. Dan padahal isinya curhat semua. Bukan curhat tapi isinya ya, tapi nyentuh-nyentuh banget sih isi kontennya. Beberapa ada yang aku dengar tuh gila, ngena banget gitu. Jadi di salah satu kontennya tuh pas aku dengar aku langsung inget mantan gitu loh. Karena beberapa kontennya memang ngebahas tentang masa lalu gitu, dan itu benar-benar bikin galau sih. Cocok. Biasanya inspirasi kalau lagi bikin konten atau konsep-konsep konten gitu sih dari mana sih mbak? Inspirasi ya. Inspirasinya kisah pribadi saya dan juga dari cerita teman-teman sih pastinya. Teman-teman curhat kayak gitu ya. Sebagian besar isi kontennya pasti pengalaman pribadi dan juga curhatan, meskipun namanya bukan curhat. Iya, bukan curhat tapi isinya tetap curhat ya. Oke, tapi nuansa dari konten itu kalau aku ngerasain ya, feel-nya itu memang benar-benar kayak deep dan itu society banget gitu. Maksudnya lebih ke nuansa sedih kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya saya punya prinsip gini. Apa yang kita sampaikan dari hati pastinya bakal sampai ke hati. Oh iya benar, apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Setuju banget tuh aku tuh. Nah dari beberapa konten kan udah beberapa puluhan konten tuh yang mbak bikin tuh, kira-kira yang paling berkesan tuh yang mana sih? Ingat nggak? Atau ada ini nih oke banget nih konten gitu, ada nggak sih? Yang di Instagram atau yang di bukan curhat? Mungkin di Instagram boleh, di bukan curhat boleh. Untuk di Instagram yang paling berasa dari hati banget yaitu yang Jadi Kita. Baca nggak? Jadi Kita tuh yang mana itu? Aduh kelewat. Jadi mari. Gimana itu, gimana? Bisa dibantu buat ini nggak? Bisa saya bacakan ya? Oh boleh banget nih. Wih keren banget nih pasti. Tentunya para pendengar podcast kita bakal senang nih. Jadi isi konten dari Mari Jadi Kita ini merupakan sebuah isi hati dari seorang cewek yang baru ngelepasin si cowok. Oke. Tidak pernah sekalipun aku menyebut nama orang asing untuk kubawa dalam doa. Tidak tahu angin apa yang datang, membawa namamu merasa aman ku gandeng serta. Tuhan, kalau bukan bersama Tuhan, lalu dengan siapa lagi aku harus melewatkan hari-hari kosong dengan diammu?
Kalau bukan kepada Tuhan, lalu harus kepada siapa aku berharap dapat lepas bila mana kamu dan aku memang tak bisa jadi kita? Atau bila mana Tuhan jawab doaku yang ternyata juga doamu dengan sepasang, mari jadi pasangan paling bahagia, paling serasi, paling layak di dunia. Mari jadi manusia paling besar syukurnya untuk semua cinta dan luka. Mari jadi manusia dengan cerita paling istimewa. Mari jadi kita. Wah, keren banget. Jadi karya itu membahas tentang Isi hati seorang wanita yang mengungkapkan perasaannya sama si cowok. Tapi si cowoknya ini pasti suka sama dia gitu loh. Oke. Ya, makanya di bagian akhirnya kalau Tuhan jawab doaku dengan doamu dengan sepasang, mari kan paling serasi, paling layak, paling bahagia di dunia gitu. Ya, dia masih berangan-angan gitu. Oke, tapi kalau seumpama ya kadang semua apa yang kita harapkan kayak tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh realitanya kan. Seumpama gitu si lelaki itu tidak menerima, otomatis galau dong. Iya dong. Pasti dong. Nah makanya pada kesempatan kali ini ya, di podcast kali ini tuh kita coba ngebahas sebuah pembahasan dari quote yang isinya kayak gini. Udahan dulu nyaris bahagianya, belajar nikmatin sedih, gak ada salahnya juga. Nah, itu ketika kita menghadapi kesedihan itu tuh kadang kan gini loh, aku sering dengar gitu loh, semoga kamu bahagia terus kan gitu, atau semoga aku diberikan kebahagiaan terus. Kadang kan ada tuh orang yang ngomong kayak gitu tuh. Menurut kamu gimana? Kata ini sering saya temuin ketika men-scroll beranda sosial media saya, dari Instagram, dari postingan-postingan konten kreator, dari podcast ataupun video-video. Dan dari sana kayaknya saya belajar kalau definisi bahagia itu masing-masing. Mungkin ada yang bahagia kalau udah dapat penghasilan 10 juta per bulan. Oh iya itu. Yang bahagianya cukup dengan barengan sama orang yang dia sayang nih. Ada yang bahagianya ya cuman karena bisa hidup sampai hari ini doang. Tapi sebelumnya saya bakal bakal mendefinisikan bahagia versi saya ya. Versi saya. Bahagia itu adalah ketika kita bisa berdamai dengan apa yang sudah kita punya. Kalau kita bilang bahagia itu adalah syukur, mungkin sedikit klise ya. Tapi menurut saya bahagia itu syukur. Saya pernah baca sebuah konten dari Febriawan Jauhari. Beliau mengatakan bahwa sebagian orang salah mendefinisikan bahagia. Banyak orang yang bahagia adalah tentang hidup tanpa masalah. Padahal salah satu sifat yang melebur jadi satu dengan kehidupan adalah masalah. Nah, di sini benang merahnya. Di sini letak titik di mana orang-orang kemudian bisa sedih, kemudian orang-orang bisa bahagia. Untuk pendapat saya mengenai orang-orang yang ingin hidupnya terus dilimpahi kebahagiaan, dan boleh-boleh aja dan wajar-wajar aja. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja dan wajar-wajar aja. Semua orang ya pasti pengen yang baik-baik dong untuk hidupnya dia. Gak mungkin saya ingin sedih, ya gak mungkin. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita stuck di kata harapan. Nah, di sini garis harapan. Yang namanya harapan, ini kita ngomong soal ekspektasi. Ekspektasi tentunya. Nah, ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan tidak terjadi di realita, maka saat itu kita sedang bermasalah. Sedang bermasalah. Dan ketika kita bermasalah, maka saat itu pula kita berasa sedih. Ekspektasi ini banyak menjebak kita. Kalau kita nggak punya peta yang bisa kita pegang untuk menuntun kita keluar dari jalur ekspektasi itu, maka disitulah kita bisa terjebak dan kita bisa berlarut-larut dalam kesedihan tersebut gitu.
ekspektasi, bahwa manusia terkadang terjebak pada ekspektasinya ya, sehingga ya jadi kadang orang itu terjebak pada ekspektasinya sendiri gitu, tentang bagaimana keinginan dia untuk tetap bahagia kayak gitu. Padahal di kenyataan gitu, kita kan hidup ada di sama-sama di dua sisi kan kayak gitu. Tidak mungkin kita hanya ada di satu sisi, ya kan? Bisa jadi bahkan harus kita itu ada di sisi lain gitu. Kita tidak akan. Tapi kan kesalahan kita itu tadi, ekspektasinya terus-terusan mencari kebahagiaan kayak gitu. Intinya mengharap kebahagiaan untuk terus dilimpahi kebahagiaan itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita stuck di kata berharap, di kata harapan. Yes. Harapan ya. Menarik juga sih. Jawaban ini baru banget aku dengar sih. Maksudnya kadang kan jawabannya itu salah atau itu benar, itu sah-sah saja gitu. Tapi ini ada tambahan bahwa ketika kita stuck di kata berharap, maka di situ letak kesalahannya gitu ya. Ketika bahagia identik dengan kesedihan. Nah, sedih ini bisa timbul karena kita menghadapi banyak sekali masalah. Saya punya perspektif bahwa kita bisa menganggap masalah itu sebagai kunang-kunang. Kunang-kunang itu indah, akan tetapi dia melambangkan kesedihan, ya nggak? Sedangkan masalah, dia terlihat menyedihkan, akan tetapi dari masalah lah sebenarnya keindahan itu dilahirkan. Sebenarnya kita semua itu butuh dibenci untuk nggak membenci. Kita butuh dihina untuk tidak menghina. Seperti kunang-kunang, kita butuh tempat yang gelap untuk bersinar. Kita butuh masalah ini untuk kemudian bisa menjadi bahagia. Yap, betul sekali. Bahkan apa yang kamu ucapin tadi kan tuh ada di Instagram kamu. Itu aku save loh. Serius, sampai aku save. Jadi buat para pendengar nih yang pengen tahu kata-kata tadi tuh ada di Instagramnya. Lihat aja kata ini. Dan memang ngena banget gitu. Aku setuju banget bahwa kayak kan kalau orang kadang dicaci, dibenci kayak gitu itu kan kadang kita tuh bersedih kan gitu kan. Bersedih, bahkan kita larut, bahkan bisa saja numpuk-numpuk kita jadi depresi kan kayak gitu. Padahal kata kamu tadi gimana? Yang gelap untuk bersinar. Bisa. Kita butuh masalah-masalah ini untuk kemudian mencapai titik kebahagiaan itu sendiri. Nah, di situ kadang. Jadi buat siapapun para pendengar dari podcast Ketemu di Podcast ini ya. Ya kalau menurut aku pribadi sih, kalau menurut kamu kan nggak apa-apa sih. Terus mengharapkan bahagia itu sah-sah saja kan, manusiawi gitu. Tapi kalau dari aku pribadi adalah kuncinya sadar aja sih, sadar untuk bahwa kita itu masih manusia gitu loh. Bahwa ketika kita masih manusia, maka sedih dan senang itu akan selalu berganti. Tinggal gimana ketika dua rasa itu muncul, tinggal gimana caranya buat kita itu ya mahir menghadapi kedua rasa itu, sehingga di quote-nya The Five Boy itu langsung muncul adalah ya udah sih, gak usah nyari bahagia mulu gitu loh. Belajar buat nikmatin sedih kan gak ada salahnya juga. Kalau kamu sepakat gak dengan kata-kata tadi itu? Kalimat untuk kata nikmatinnya saya kurang sepakat nih. Kurang sepakat ya, karena saya pernah mendengar seorang teman ya, seorang teman ketika saya bertanya gimana sih caranya nikmatin kesedihan, dia bilang gitu, menikmati kesedihan itu nggak bisa, sama kayak orang yang mengatakan bahwa menikmati kemiskinan. Mungkin nikmati kemiskinan itu bakal menarik ketika kita cerita ke orang lain. Ketika kita cerita kepada orang, kita dirasakan itu sama-sama nggak nikmat gitu, sama seperti kesedihan. Mungkin ceritakan ke orang lain, akan tetapi ketika kita rasakan sedih itu memang nggak nikmat gitu, nggak bisa dinikmatin.
Mungkin menurut saya kata yang tepat adalah berdamai. Berdamai dengan satu lagi nih, yang salah yang dilakuin oleh orang-orang yang lagi sedih, nyari kebahagiaan. Ini saya sepakat bahwa nyari kebahagiaan itu salah. Ada orang-orang yang salah untuk mencari kebahagiaan. Ketika orang-orang nyari kebahagiaan, itu berarti mereka nggak lagi bahagia dong pastinya. Misalnya nih, ketika ingin keluar dari circle sedih ini, orang-orang pikir mencari kebahagiaan itu bisa dengan, misalnya nih ya, ketika dia putus cinta, lagi patah hati, kemudian memutuskan untuk mencari kebahagiaan dengan mencari pelarian. Nah ini salah. Gini loh, ketika kita patah hati, pasti kita terjebak. Kita masih terjebak dan dalam tanda kutip belum move on. Nah, ketika dia mencari pelarian untuk mencari pelarian dengan orang lain, tapi dia juga ikut menjebak orang lain. Nah, ini salah banget sih menurut saya. Oke. Menarik sih. Berputus-putus suaranya. Tapi nggak apa-apa. Iya, aku tuh sepakat banget ketika kamu bilang tadi bahwa ketika orang ya masih nyari-nyari kebahagiaan, ya berarti dia belum bahagia dong, kan kayak gitu. Dan ini sempat aku sih kemarin ketika aku membahas salah satu pembahasan di story IG-nya The Vibe Boy itu, bahwa ya gitu. Kebahagiaan hilang ketika orang-orang sibuk nyari kebahagiaan sampai lupa buat bahagia. Iya, terkadang di situ gitu loh. Dan memang aku sedikit tertarik gitu loh, balik lagi ke obrolan tadi bahwa kamu sendiri tidak setuju ketika kata-kata menikmati menikmati kesedihan ya, tidak setuju dengan kata-kata menikmati kesedihan, lebih tepatnya berdamai dengan kesedihan kayak gitu. Karena definisi bahagia menurut saya ialah ketika kita bisa dengan apa yang sudah kita punya. Bahagia menurut saya. Itu kebahagiaan. Nah, tapi ini asik banget gitu loh, karena memang aku di sini memang nyari teman ngobrol ya. Kita ketemu di podcast ini bukan nyari orang yang selalu sepakat dengan kata-kata dari kita the Journey of Vibe Boy. Dan dari sini memang kita nyari perspektif baru gitu. Bahkan followers atau ya para pendengar podcast kita itu kita ingin mengajak kawan-kawan juga berpikir gitu. Setuju nggak sih apa yang disampaikan oleh kita, baik lewat tulisan atau lewat audio seperti ini? Itu kita sangat berharap tuh kawan-kawan juga berkomentar atau ngasih saran, kritik, silahkan kayak gitu sih. Seperti Mbak Gadis Abu ini ya, itu asik banget, kita seneng banget ketika ngomong, akhirnya saya nggak sepakat dengan menikmati kesedihan kayak gitu. Sepakatnya berdamai dengan kesedihan kayak gitu. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Terus oke, kita tidak memakai kata-kata menikmati kesedihan, tapi berdamai dengan kesedihan. Nah, kalau Mbak sendiri gitu, gimana sih caranya berdamai dengan kesedihan? Cara berdamai menurut saya ada 3 nih. Untuk yang pertama, ini yang paling ampuh sih. Yang pertama itu yaitu mendekatkan diri sama Tuhan. Klise memang, tapi ini memang membuahkan hasil. Ya karena kita butuh titik tumpu yang kuat yang bisa kita jadikan arah kiblatnya kita gitu. Biar sampai dengan selamat. Kalau kita berekspektasi lagi sama manusia nih, kembali lagi ke yang tadi, sama aja ujung-ujungnya ya sedih lagi, nyari kebahagiaan lagi. Sedangkan kita nyari titik tumpu yang kuat tadi, kita nggak bakal kecewa, ekspektasi kita nggak bakal itu nggak terwujud. Oke. Terus yang kedua, menikmati untuk berdamai dengan kesedihan, yaitu dengan mempelajari apa sih pelajaran yang bisa diambil dari sedih itu apa gitu. Pelajaran yang bisa dari kesedihan itu apa? Karena menurut saya hidup adalah sebuah proses perjalanan yang panjang, dan dalam proses perjalanan itu yang harus kita lakukan adalah belajar banyak hal.
Dari setiap Oke. kesedihan ya harusnya kita harus belajar apa nih pelajaran yang bisa saya ambil dari kesedihan saya yang tadi. Gimana nih cara saya mengembangin diri lagi. Kesedihan. Intinya merefleksikan gitu loh. Kenapa bisa sampai titik sedih ini nih? Iya. Gue ada di posisi paling terpuruk ini kan, harusnya ada ruang untuk merefleksikan diri bahwa wah ada yang salah dalam hidup gue nih kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Terus yang ketiga, Oke. terakhir, jangan pernah paksa lupa kalau memang nggak bisa lupa. Bawa plong aja gitu. Jangan Oke. ragu buat nangis. It's enjoy. Kuncinya kan memang intinya kan memang berdamai. Seperti itu. Sama jangan ragu buat nangis kalau memang lagi pengen nangis. Kalau mau nangis, nangis. Nah, itu luar biasa. Suara dari wanita gitu. Kalau aku kan cowok nih, pembahasanku di chapter pertama itu bahwa cowok itu ya harus apa ya? Kuat. Ya sial sih menanggung ini, harus kuat menahan air matanya sendiri gitu. Tapi buat cowok nggak apa-apa juga sih kalau emang udah nggak kuat, lu nangis aja gitu kan. Karena nangis itu nggak selalu berarti kita ini lemah. Itu sih kalau menurut saya. Karena memang di lain sisi menangis itu adalah salah satu terapi juga kayak gitu loh. Nah makanya kenapa gitu, ini klarifikasi sih, kenapa The Vibe Boy di konten Instagramnya itu nulis bahwa nikmatin sedih itu ya salah satunya ya seperti itu sih. Maksud aku lebih kepada penyaluran kayak gitu sampai itu akan selesai kok, karena memang konsepnya tadi roda itu selalu berputar. Jika ada sedih gitu akan senang pada waktunya, dan jika senang gitu jangan terlalu larut-larut lah dalam kesenangan karena ada kesedihan. Jadi kedua hal itu bisa nikmatin aja gitu perputarannya kayak gitu. Jadi dengan disalurkan dengan cara kan banyak hal. Ketika kita sedih itu tadi mungkin bisa mendekatkan diri dengan Tuhan atau dengan apapun lah yang dipercaya gitu. Karena dengan kepercayaan itulah kita bisa tenang. Kadang kan seperti itu. Dan itu ampuh aku sendiri juga pernah meraktekin kan gitu. Yang kedua tadi kalau nggak salah selalu mengambil pelajaran selalu mengambil pelajaran dari pengalaman sedih itu. Nah, iya kayak gitu tuh. Dan itu memang ya kalau aku bisa bilang kewajiban kita dong sebagai manusia, bahwa ya kita harus belajar dari apa-apa yang sudah kita alami kayak gitu. Karena juga dari itu semua adalah ada kawanku juga pernah bilang dulu bahwa umur lu boleh nambah, setiap orang umurnya boleh nambah gitu. Tapi dewasa itu pilihan. Dan untuk mencapai sebuah kedewasaan kan kadang kita belajar dari apa yang kita alami. Ya kan? Tentunya untuk belajar ya kita membaca. Contohnya ketika kita sedih, membaca pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian apa yang sudah gue alamin sebelumnya sehingga gue ada di titik ini kayak gitu. Dan itulah yang aku yakini bahwa itu proses untuk menjadikan kita dewasa tentunya. Dan yang terakhir kata kamu ya jangan maksa gitu. Jangan, kalau nggak bisa lupa nggak usah lupain kayak gitu. Ya udah sih, nikmatin aja kan gitu pada akhirnya. Jadi intinya yang pintu keluar yang kita butuhkan adalah jalan yang paling tenang, yang bisa kita tertawa lebih lama, kemudian kita ajak bersyukur untuk semua luka gitu. Ya kalau butuh nangis aja sih gitu sehabisnya, tapi habis itu ya udah kayak gitu. Ya bentar, toh hidup cuma sebentar. Oh iya benar. Ya intinya hidup pada akhirnya ya lu jalanin aja sih gitu. Gak usah ribet sama tujuan. Oke, udah gila ngobrolnya asik banget sih. Sampai gak kerasa waktu udah lewat hampir setengah jam kita ngobrol nih. Mungkin itu aja sih yang pengen aku tanyain ke mbaknya ya. Ini nih kelemahanku nih. Buat berhentiin podcastnya itu loh. Karena
gimana ya, kalau udah terlanjur asik ngobrol kayak gitu tuh udah mulai asik nyambung kayak gitu, terus karena keterbatasan waktu sih, terus kita harus berhentiin. Nah di situ tuh kayak susah banget aku buat nutupnya, karena memang kayak ngerasa ini belum cukup nih buat dibahas kayak gitu. Tapi kan karena memang kita selalu ngebatasin waktu tidak lebih dari 30 menit, ya mau nggak mau. Tapi terima kasih banget loh Mbak. Ya sama-sama, terima kasih juga telah mengundang. Iya, jauh-jauh dari Aceh loh ini. Kawan-kawan mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan pembahasan yang beda. Gitu. Dan sekali lagi aku ingetin buat para pendengar sekalian, jangan lupa cari di IG Gadis Abu, baca-baca tuh di situ. Mungkin konten-kontennya bisa jadi terapi atau penyembuh tersendiri untuk kawan-kawan yang lagi ya dalam masa sedih gitu loh. Atau yang udah seneng nih buat nginget-nginget nih, gue dulu ternyata pernah kayak gini. Atau juga bisa dengerin tuh YouTube-nya apa Mbak Bukan namanya curhat. tuh? Bukan curhat tapi isinya curhatan semua. Oke, terima kasih, sekian. Aduh, berat banget sih aku tutup, tapi nggak apa-apa sampai di sini. Dan buat para pendengar setia dari Ketemu di Podcast, tunggu pembahasan kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja.